Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan di malam hari ini yaitu diberkati tanpa beban. Diberkati tanpa beban. Pada dasarnya kita sebagai manusia, kita ingin menjadi orang-orang yang diberkati. Secara umum, manusia menilai atau mengukur orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang memiliki segala-galanya. Apakah itu harta yang berlimpah, apakah itu keberhasilan, kesuksesan. Kita menilai kalau semuanya dia dapatkan, kita pikir secara manusia itulah orang-orang yang mendapatkan berkat. Nah, tetapi saudara-saudara, melalui firman Tuhan di malam hari ini, kita diberitahukan bahwa ada berkat yang sejati, yang dimana itu datangnya dari Tuhan. Tetapi ada yang kita pikir itu adalah berkat yang dia dapatkan, tetapi sesungguhnya itu bukanlah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Dan dari mana kita tahu, kita akan melihat apa yang dirasakan oleh orang yang mengalaminya, bagaimana cara dia mendapatkannya, dan bagaimana akhir hidupnya. Nah, tentunya melalui firman Tuhan malam ini kita diajarkan agar kita bisa berharap dan berdoa, supaya kita bisa mendapatkan berkat yang sejati ini, yang datangnya daripada Tuhan. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-22, di situ dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ini adalah hal yang paling penting yang harus kita ingat. Berkat itu pertama-tama datangnya dari Tuhan Allah. Firman Tuhan mengatakan sumber segala sesuatu yang baik datangnya daripada Tuhan Allah. Dan hal yang kedua yang harus kita tahu, berkat di sini adalah pemberian daripada Tuhan. Pemberian, anugerah daripada Tuhan. Meskipun kita ada melakukan sesuatu, berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi kalau Tuhan tidak memberkatinya, maka kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Jadi kita jangan sampai menyombongkan diri, jangan sampai kita begitu percaya diri. Saya bisa mendapatkan segala-galanya dengan kehebatan saya sendiri. Kita harus tahu bahwa berkat itu datangnya daripada Tuhan. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan Tuhan yang memiliki kuasa. Siapa yang dia mau angkat, siapa yang dia mau turunkan. Kepada siapa dia berkati, kepada siapa yang dia tidak berikan. Semuanya datangnya daripada Tuhan. Makanya firman Tuhan dengan jelas mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Nah, tentunya ini sebagai pelajaran bagi kita yang saat ini kita merasa kita memiliki banyak hal. Kita harus selalu bersyukur, mengingat bahwa semuanya itu karena pemberian daripada Tuhan. Kita harus selalu ingat nama Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberikan semuanya itu kepada kita. Dan ada satu hal yang menarik di sini dikatakan, ketika Tuhan memberikan berkatnya itu, dikatakan susah payah tidak akan menambahinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Tuhan tidak hanya memberikan kita materi tersebut atau hal-hal yang kita perlukan, tapi Tuhan juga akan memberikan kita suatu kedamaian, suatu ketenangan, ketentraman. Kita tidak akan memiliki semuanya ini dengan rasa yang terancam, rasa yang stres,
penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Ini adalah satu paket yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan memberkati anak-anaknya, maka Dia akan memberikan juga sukacita, suatu ketentraman, kedamaian. Sehingga apa yang dia miliki tersebut tidak menjadi suatu panah bagi dia, tidak menjadi suatu serangan bagi dia yang membuat dia takut terus-menerus. Nah, kita mengingat seperti Abraham. Abraham adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dalam hal materi, dia juga adalah seorang yang kaya raya. Dan kita melihat Abraham adalah orang yang hidupnya dipenuhi dengan ketentraman. Suatu sukacita, kedamaian di dalam Tuhan. Meskipun dia memiliki banyak sekali harta. Tetapi ada orang-orang di luar sana, kita melihat sebaliknya. Mereka memiliki banyak hal, harta duniawi. Tapi tidak ada suatu ketenangan di dalam hati. Tidak ada rasa kedamaian. Yang ada stres, terancam terus-menerus. Saudara-saudara, ada satu tokoh dalam sejarah yang hidup pada tahun 1905 sampai 1976. Ini adalah seorang miliarder dari Amerika. Namanya Howard Hughes. Nanti Bapak Ibu boleh cek. Ya, dia hidup 1905 sampai 1976. Namanya Howard Hughes. Orang ini terkenal sekali pada zamannya dan dianggap sebagai salah satu tokoh yang kaya raya. Kenapa? Karena orang ini sangat hebat di dalam berbisnis dan juga dalam bidang teknologi. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, di akhir-akhir hidupnya, Howard ini dia memiliki suatu tekanan yang begitu berat karena memikirkan hartanya. Dia juga stres. Dia bahkan mengurung diri di hotel-hotel mewah. Dia tidak begitu gampang keluar. Bahkan dia sampai mati ya, dalam keadaan kurus walaupun sebenarnya dia kaya raya. Itu tidak memberikan suatu ketenangan, kedamaian dengan apa yang dia miliki semuanya. Tapi Tuhan mengatakan di sini, ketika dia memberikan berkat itu, dikatakan susah payah tidak akan menambahinya. Maksudnya adalah tidak akan memberikan kita suatu kesedihan karena apa yang Tuhan berikan tersebut. Tidak akan membuat kita terbeban, tertekan karena berkat yang diberikan tersebut. Tidak. Tuhan akan memberikan kita kedamaian, ketentraman. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, kepada siapakah dia akan berikan berkat seperti ini? Nah, tentunya ini mempengaruhi cara hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita berperilaku dalam hal khususnya mencari harta? Bagaimana sikap kita di dalam mencari harta? Di sini dikatakan ayat yang ke-23, berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal. Berlaku cemar. Cemar itu adalah sesuatu yang rusak. Itu berbicara tentang dosa, kenikmatan hawa nafsu. Dan dikatakan di sini, perilaku-perilaku yang cemar ini, yang berdosa ini, adalah kegemaran orang bebal. Kegemaran artinya apa? Sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang dia sukai, begitu semangat untuk melakukannya. Dia kejar. Dikatakan, itulah yang dilakukan oleh orang bebal. Orang bebal, kita tahu, orang yang
tidak hanya tidak peduli kepada Tuhan, baik dalam hal perkataannya, tetapi juga di dalam perbuatannya sehari-hari. Dia tidak mau dididik, dia tidak mau dengar nasihat Tuhan, tidak peduli. Apa yang dia mau, dia lakukan. Orang-orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan berkat yang datangnya daripada Tuhan tadi. Dikatakan mereka ini begitu gemar melakukan kejahatan. Nah, kalau kita fokuskan di dalam hal mencari harta, bagaimana dia bisa bekerja, berbisnis? Apakah dia menempuh semuanya itu dengan cara yang benar? Cara yang adil, jujur. Nah, kalau kita melihat tadi atau membaca riwayat Howard Hughes ini, wah ternyata di dalam berbisnisnya begitu kotor. Dia main curang. Bahkan dilaporkan dia tidak transparan terhadap para investornya. Dan dia bersikap sewenang-wenangnya demi mencapai kepentingannya sendiri. Itulah yang dia suka, itulah yang dia mau. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, banyak contoh seperti demikian. Masih ingat tentang Ahab. Walaupun yang kerja lapangan bukan dia, istrinya sendiri, Isabel, tapi kita melihat demi mendapatkan kebun anggur Nabot, bagaimana caranya. Ahab sebenarnya sudah tahu jelas bahwa Nabot tidak mau jual kebun anggur itu. Tapi kita melihat bagaimana Ahab sendiri ketidakpuasannya. Kenapa? Karena tidak tercapai apa yang menjadi keinginan nafsunya. Sampai dia pulang ke rumah lemas, tidak mau makan. Lalu istrinya yang jahat lihat, kenapa? Dia cerita. Dan akhirnya Isabel dia membuat persepakatan kepada para tua-tua untuk memfitnah Nabot. Dan Nabot dilempar batu sampai mati. Dan Isabel mengatakan, sekarang harta ini, kebun anggur ini sudah menjadi milikmu. Ambil sesuka hati kamu. Begitu caranya dia mendapatkan harta atau segala sesuatu. Saudara-saudara, kita tidak boleh seperti demikian. Bagaimana kita hidup sehari-hari? Apakah kita hanya mengikuti hawa nafsu kita? Bagaimana kita dalam hal bekerja, dalam hal berbisnis, apakah kita bersikap, berperilaku dengan benar? Janganlah kita seperti Howard ini ataupun Ahab, demi mendapatkan sesuatu, dia melakukan cara apapun. Dan dikatakan di sini sebaliknya, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Nah, dalam bahasa Indonesia kurang jelas, tapi di sini dikatakan dalam bahasa Inggris, tetapi orang yang berakal budi memiliki hikmat. Maksudnya begini, orang yang benar-benar memiliki suatu pengertian, benar-benar berpikir sebaik-baiknya, dia akan bertindak dengan tepat. Itulah hikmat. Hikmat kita tahu adalah takut akan Tuhan. Maka itu berarti kita mengatakan orang ini sebaliknya, yang dia pikirkan, yang dia inginkan, yang dia lakukan adalah hal-hal yang takut akan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Beda dengan orang bebal tadi, kegemarannya adalah berlaku cema. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia benar-benar memperhatikan setiap tindakannya. Dia melakukan hal-hal yang tepat, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana cara hidup kita? Apakah kita hanya mengikuti godaan kita? Godaan untuk melakukan dosa. Dalam hal bekerja, apakah kita hati-hati? Meskipun hal itu menguntungkan diri kita sendiri.
Kita merasa ini adalah kesempatan untuk mendapatkan laba yang besar. Tapi kalau kita tahu itu adalah hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, kita tidak boleh melakukannya. Kita harus menjauhinya. Itu bukan berkat daripada Tuhan. Itu bukan sesuatu yang baik. Kita jangan berpikir kalau saya dapatkan, oh itu adalah berkat daripada Tuhan. Itu bukan berkat daripada Tuhan. Kita mendapatkannya dengan cara yang salah. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan di sini dikatakan kita selalu bertindak dengan hikmat. Hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan akibatnya di sini dikatakan di ayat yang ke-24, apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tentunya ketika orang-orang fasik hidup di dalam kejahatan, sebenarnya mereka juga sadar ada rasa ketakutan bahwa di balik semua perbuatan mereka ini ada akibatnya. Ada rasa cemas, rasa khawatir bahwa mereka akan menuai segala kejahatan mereka. Makanya di sini dikatakan, ya apa yang mereka takutkan, itulah yang akan menimpa mereka. Mereka tidak akan lari daripada penghukuman akan Tuhan. Termasuk dalam hal mendapatkan harta duniawi ini. Kalau cara dia mendapatkannya dengan cara yang sesat, curang, tidak jujur, maka pasti ada rasa ketidaknyamanan. Jangan-jangan, oh bagaimana nanti, oh jangan-jangan begini. Ada rasa ketakutan, cemas, tidak mendatangkan sukacita, tertekan terus-menerus. Dan dikatakan itulah yang akan menimpa mereka pada waktunya. Mereka akan mendapatkan ganjaran. Nah, kita kembali kepada cerita Ahab dan Izebel. Apa yang terjadi kepada mereka? Ahab sendiri dia mati dalam pertempuran. Izebel dia dilemparkan dari jendela atas suruhan daripada Yehu. Dan ketika dia jatuh, mati, kata firman Tuhan, darahnya terpercik. Dan ketika mereka mau menguburkan dia, apa kata firman Tuhan? Yang ditemukan hanya kepala, kedua tangannya, dan kakinya. Kemana tubuhnya? Dimakan anjing. Dan itu firman Tuhan mengatakan akibat daripada perbuatannya kepada Nabot. Apa yang dilakukannya kepada Nabot demi mendapatkan harta tersebut. Akhirnya dia tidak luput daripada penghukuman. Kita juga melihat cerita tentang Akan di kitab Yosua. Tuhan sudah mengatakan segala barang di kota Yeriko tak boleh kamu ambil. Apapun itu harus dimusnahkan. Tapi dia demi jubah yang indah, demi uang, dia pergi sembunyikan. Dan akhirnya dia kedapatan. Ketika orang Israel pergi berperang melawan Ai, kalah. Yosua bertanya kenapa? Karena ada yang tidak mematuhi perintah Tuhan dalam hal harta. Dan akhirnya mereka dibunuh, dilempari batu, dan dibakar. Kita melihat apa yang dialami oleh orang-orang yang bebal ini, orang fasik ini. Dikatakan itulah yang akan menimpa mereka, yaitu ganjaran, hukuman pada waktunya. Hukuman pada waktunya. Nah, tetapi sebaliknya dikatakan, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Ketika orang-orang ini tidak hanya dia mengaku saya Kristen, tapi dalam kehidupannya sehari-hari ada takut akan Tuhan. Dikatakan tadi dia melakukan apa yang
tepat, hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Dikatakan di sini, ketika mereka berdoa, memohon kepada Tuhan, Tuhan bermurah hati, mendengarkan mereka, melepaskan mereka, menyertai mereka. Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan dalam keadaan apapun, ketika mereka datang berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak mengabaikan mereka. Beda dengan orang-orang fasik tadi, murka Tuhan menimpa mereka. Tetapi kepada orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan selalu bermurah hati, berbelas kasihan kepada mereka. Makanya di sini dikatakan, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bahkan ketika mau berdoa meminta sesuatu, Tuhan tidak menolak permohonan mereka. Tuhan mau dengar. Nah, ini juga memberikan kita satu pelajaran bahwa ketika kita mau berdoa, kita mau memohon sesuatu, mari kita perhatikan hidup kita sehari-hari. Bagaimana cara kita hidup di hadapan Tuhan? Apakah kita mau beribadah kepada Tuhan? Apakah kita mau menjauhkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, di sini dikatakan, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Nah, taufan ini adalah badai yang besar. Nah, ini adalah gambaran daripada pencobaan itu. Ujian itu. Kadang-kadang ya kita bisa menghadapi yang namanya pencobaan. Menghadapi yang namanya ujian yang besar. Nah, orang yang fasik, orang yang bebal, yang mendapatkan segala sesuatu dengan cara yang tidak benar. Dikatakan di sini ketika datang pencobaan itu melanda, maka dikatakan lenyaplah orang fasik, binasa. Nah, ada satu tokoh dalam sejarah namanya J.C. Livermore. Nah, kita bisa melihat riwayatnya pada tahun 1877 sampai 1940. Namanya J.C. Livermore. Nanti bisa cek. Nah, ini juga adalah orang yang kaya raya. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang memiliki saham yang banyak. Katanya dia adalah orang yang pintar membaca pasar. Jadi dalam bersaham itu, dia begitu pintar. Tetapi apa yang terjadi di akhir-akhir hidupnya? Kita melihat cara dia mendapatkan sesuatu, harta itu dengan cara yang tidak benar, curang. Maka tibalah waktunya satu masa di mana sahamnya mulai menurun, bangkrut. Bahkan dikatakan banyak sekali keputusan-keputusan yang buruk. Akhirnya dia bangkrut. Dan dalam sejarah mencatat bahwa dia ini akhirnya begitu stres berat. Ketika dia tahu hartanya makin menurun, bangkrut, stres berat. Dan dicatat bahwa pada tahun 1940 di New York, dalam sebuah hotel, dia bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Orang kaya sebelumnya, pintar dalam bersaham. Tapi ketika datang pencobaan, kadang-kadang dalam hal mengambil keputusan, kita bisa berbuat keputusan yang salah. Ketika dia melakukan kesalahan, akhirnya dia bangkrut dan dia bunuh diri. Ketika pencobaan itu datang, melanda, dikatakan lenyaplah orang fasik. Bahkan di hadapan Tuhan terlebih-lebih, ketika Tuhan menghukum mereka, mereka tidak akan tahan. Tetapi sebaliknya, orang benar adalah alas yang abadi.
pondasi yang kokoh. Ketika datang pencobaan bagi orang benar, meskipun dia pun memiliki banyak sekali harta, dia memiliki sebelumnya hal yang mungkin lebih daripada orang lain. Ketika pencobaan itu datang, dia bukan seperti orang fasik tadi. Dikatakan lenyap binasa. Dikatakan di sini alas yang abadi. Dia tetap kokoh, kuat. Dia tidak sampai stres dan bunuh diri. Nah, saya selalu ingat cerita tentang Ayub. Ayub adalah seorang yang terkaya di sebelah timur, dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika datang pencobaan itu, dalam waktu yang singkat sekali, dia kehilangan hartanya yang begitu banyak. Bahkan kehilangan anaknya. Bahkan istrinya juga menyuruh dia untuk meninggalkan Tuhan. Teman-temannya sekarang menyalahkan dia terus-menerus. Apa kata Ayub? Apakah dia jatuh? Apakah dia lenyap seperti orang fasik? Apa kata Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Karena dia sadar bahwa segala sesuatu seperti dikatakan di ayat sebelumnya, Tuhanlah yang memberikan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya. Ketika dia hidup berserah kepada Tuhan, hidup berusaha benar di hadapan Tuhan, kalau dia memiliki segala sesuatu, itu adalah pemberian Tuhan, bukan dengan caranya yang curang, yang berdosa. Maka ketika itu hilang, pencobaan itu datang, dia tidak akan sampai lenyap seperti orang fasik itu. Dikatakan dia adalah alas yang abadi, tetap kokoh, kuat. Saya teringat ada satu cerita di gereja kita ya. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang bapak, dia tidak terlalu tua ya, masih setengah umur ya, mungkin 30-an 40-an ya. Ya, 30-an 40-an. Ya, jadi orang ini dia selalu datang ibadah dan dia duduk di belakang. Tapi setelah itu dia turun, dia makan makanan apa saja sih, termasuk makanan gesem ya dia makan ya. Kita pikir mungkin dia lapar, tidak masalah. Lalu kadang-kadang aneh, kita sudah masih duduk, dia berdiri sendiri. Lalu kita berdiri, dia duduk. Lalu sebentar keluar. Dia pakai mobil ya, dia punya mobil, kalau tidak salah itu mobil sedan ya. Ya. Lalu saya sendiri merasa, bapak ini kok begitu ya tingkah lakunya. Nah ternyata beberapa waktu yang lamanya saya dengar cerita bahwa, saya rasa Laus-Laus yang juga dengar bahwa orang ini dia gagal jadi anggota DPR sehingga dia tidak stabil lagi ya. Karena dia kehilangan sudah banyak sekali sampai dia stres begitu. Nah saudara-saudara, di sini kita melihat kalau orang yang benar di hadapan Tuhan, segala sesuatu yang dia miliki adalah datangnya daripada Tuhan. Dia tidak akan sampai jatuh. Ketika datang taufan itu, dia akan tetap kokoh. Tuhan akan tetap menguatkan dia. Tuhan akan tetap menyertai dia. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari di sini? Seperti tema kita ingin diberkati tanpa beban. Berkat seperti apa? Berkat yang dikatakan firman Tuhan. Berkat yang datangnya daripada Tuhan, yang memberikan kita suatu ketentraman, kedamaian, memberikan kita sukacita. Bahkan apapun yang terjadi, kita tidak jatuh, kita tetap kokoh. Kita menginginkan berkat seperti demikian.
Jangan kita menjadi orang yang memiliki segala sesuatu seperti kata Tuhan Yesus. Untuk apa seseorang memiliki segala sesuatu, tetapi dia kehilangan nyawanya sendiri. Ya, di Markus pasal 8. Untuk apa? Untuk apa dia memiliki segala sesuatu, tapi tidak ada ketenangan. Terancam, merasa terancam terus. Nah, kita tidak mau seperti demikian. Kita mau mendapatkan berkat yang datangnya daripada Tuhan, yang memberikan kita suatu ketentraman, sukacita. Bagaimana caranya? Ya tentunya kita harus memperhatikan cara hidup kita sehari-hari. Jangan kita bersikap seperti orang bebal atau orang fasik. Terutama di dalam hal bekerja, dalam hal ya memiliki usaha atau apapun itu. Mari kita selalu hidup takut akan Tuhan. Karena kita tahu bahwa segala hal yang baik itu datangnya daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan berikan, Tuhan juga akan memberikan kita ketentraman. Nah, itu yang kita mau dan kita berdoa. Dan sekali lagi, mari kita terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perhatikan cara hidup kita sehari-hari. Nah, kiranya berkat ini Tuhan berikan kepada kita dan Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah sumber segala sesuatu yang baik, yang memberikan berkat kepada kami dengan ketentraman, dengan damai sejahtera. Bapa, kami berdoa supaya Tuhan yang menolong kami, agar kami bisa hidup selalu takut akan Tuhan, hidup dengan benar, sehingga kami tetap berkenan di hati-Mu. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.